A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat jamaah yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya buat jamaah nih, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, yuk sama-sama kita lihat sebuah tayangan terlebih dahulu. Ini dia tayangannya. Tugas utama suami memang mencari nafkah, tapi jangan sesekali meremehkan pekerjaan istri di rumah. Karena kalau dihitung-hitung pekerjaan istri gak kalah beratnya. Istri sanggup membersihkan rumah sendiri. Istri juga sanggup masak buat keluarga. Istri sanggup cuci pakaian yang hendak kalian gunakan besok. Istri juga sanggup merawat dan mendidik anak di rumah. Dan yang paling penting, semua dilakukan tanpa imbalan. Masih mau meremehkan pekerjaan istri di rumah? Nah, ayo siapa nih buat bapak-bapak di rumah nih yang suka meremehkan pekerjaan istri. Yang bilang istrinya kerjanya cuma gitu-gitu doang. Itu benar banget. Itu benar banget ya. Aduh kalau saya sih jujur ya, kalau disuruh ngurusin rumah seharian saya nggak sanggup saya. Ya kayaknya naluri laki-laki tuh bawaannya tuh pengen nongkrong gitu ketemu teman-teman ngobrol ya kan. Entah di pos lah, entah di mana. Pokoknya nongkrong aja pokoknya deh gitu deh. Nah hari ini nih sama-sama nih kita bahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kita bisa saling menghargai bersama dengan istri. Temanya adalah istri jantungnya rumah tangga. Nah ini nih Masya Allah bersama guru-guru kita yang ada di studio. Sudah ada yang terhormat Ustadz Maulana, ada Bunda Tuti dan juga ada Ustazah Lulu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah sekarang nih kita langsung kita tembak satu-satu aja nih. Kita tembak satu-satu, kita tanya satu-satu maksudnya. Nah Ustazah Lulu nih ya. Ya. Ustazah Lulu nih, kalau kita bicara masalah tentang wanita nih ya namanya wanita ini ketika sudah jadi istri ini suka dilema. Dilemanya karena apa? Karena udah ada yang kuliah tinggi-tinggi gitu ya kan. Biayanya banyak yang keluar, akhirnya ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Dinyinyirin sama saudara-saudaranya. Lu neng capek-capek kuliah ngabisin duit banyak. Cuma jadi ibu rumah tangga doang. Nah itu dia. Coba pertanyaannya bagaimana nih Allah serta Rasulullah begitu memuliakan para wanita ketika menjadi seorang ibu rumah tangga. Mohon izin penjelasannya silakan. Masya Allah, terima kasih Kak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur dalam berkah. Makan durian di Jelambar, narsum kita yang keren-keren apa kabar? Alhamdulillah. Masya Saya katanya Jadi Anda bisa kesini muter gitu ya. Cakep Masya Allah, mudah-mudahan sehat berkah semuanya. Nah bagaimana sih kita tahu nih rumah tangga ini menjadi ibu rumah tangga spesial. Karena ketika ada yang bilang, pendidikan udah gitu kuliah juga udah tinggi, ujung-ujungnya di rumah. Nah bagaimana mengenai Rasulullah yang Masya Allah senantiasa mengangkat harkat derajat wanita. Sebelum datangnya ajaran agama Islam, wanita ini statusnya amat sangat buruk sekali. Bahkan lahir anak perempuan, kemudian dikubur hidup-hidup, malu wajahnya merah gitu kan. Artinya apa? Ketika datang ajaran agama Islam diangkat harkat derajat wanita. Bahkan dalam rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga pun Masya Allah spesial, pahalanya banyak sekali. Ada sosok wanita pada masa Rasulullah yang bernama Asma. Dia ini adalah juru bicara dari wanita yang lain yang memang pengen curhat kepada Rasulullah. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kenapa kok laki-laki banyak sekali kesempatannya untuk meraih surga. Dia pergi berjihad, kemudian juga sholat Jumat, berjamaah Masya Allah. Tapi sedangkan wanita kita di rumah aja gitu kan, ngurus anak, kemudian juga bebenah, beres-beres segala macam gitu kan. Itu gimana ya Rasul, kita dapat juga nggak pahalanya seperti apa, kenapa kita kok nggak boleh. Sebagaimana laki-laki banyak kesempatan meraih surganya Allah. Sahabat udah mulai geram lah, kok berani amat nih perempuan. Tapi kata Rasulullah, ini saya nggak kepikiran sampai begini istimewanya wanita berpikir seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah, jihadmu adalah di rumah. Artinya di rumah pun juga bernilai jihad.
gitu kan. Kita bebenah, kita ngurus anak, ngurus suami, itu pun jihad kita sama dapat pahala juga meraih surganya Allah. Amin. Kemudian juga apa sih balasannya? Masya Allah banyak. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ketika kita menemani, melayani suami, kemudian pahalanya Masya Allah. Setiap mohon maaf nih ya, ada rambut bulu yang ada di tubuh kita, maka pahalanya sama. Kemudian juga dapat kebaikan, dan kebaikannya 1000 kali sama seperti haji dan umroh. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga ketika menyambut suami datang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, wajahnya sumringah. Sama nih, seimbang nih senyumnya, jangan nih. Bawa apaan lu bang, jangan begitu. Senyumnya kudu sumringah, ya bang, Masya Allah gitu, bang ganteng badai gitu kan. Ujung-ujungnya bawa duit berapa bang, nah, jangan juga ya. Ketika senyum kemudian cium tangan, maka dosanya berguguran sampai tangannya lepas. Artinya sampai makanya digandeng dulu tuh suami, ya bang mau kemana ya udah begitu kan. Artinya apa? Masya Allah, dan Allah angkat derajat. Makanya ketika memandang wajah suami, pandanglah dengan penuh kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan penuh rahmat. Artinya sama-sama meraih surganya Allah. Ada syekh yang dikatakan Syekh Sulaiman Ar-Ruhali, dikatakan bahwa pendapat dari kebanyakan ya, ini Imam Syafi'i kemudian juga Hanabilah mengatakan dan sedikitnya dari Malikiyah mengatakan bahwa menjadi ibu rumah tangga ya, kerjaan tugasnya rumah tangga ini adalah tidak merupakan kewajiban. Kenapa? Karena dalam akdu nikah dikatakan yakni at-tadakhul, menemani suami saja tanpa yang namanya harus diberatkan dengan menjadi rumah tangga. Tapi kebanyakan ulama sepakat bahwa ini merupakan kewajiban. Karena kenapa? Fatimah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul kasih pembantu dong buat saya. Kata Rasulullah, tidak. Ya, karena ini adalah satu jihadmu di rumah. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita bicara masalah perempuan tuh gak ada yang sia-sia. Dia sekolah tinggi akhirnya jadi ibu rumah tangga. Tapi kan dia ngajarin anak-anaknya. Betul. Nah, anak-anaknya bisa jadi orang hebat semua kalau ibu-ibu yang hebat kan gitu. Tidak-tidaknya bisa mendampingi suami dengan ilmunya. Mengimbangi. Ya, ini. Aku tadi mau bilang mengimbangi loh. Iya, kok kita sama sih? Satu perguruan jangan-jangan. Nih buat jam yang ada di rumah nih ya, bicara masalah tentang suami nih. Pastinya suami ini pengen banget ya, seneng banget kalau ngeliat istrinya tuh hidup bahagia. Betul. Tapi ya kenyataan hidup itu kan gak semuanya seperti itu. Tapi ada sebuah tayangan ya, kita melihat ada curhatan seorang istri ya mengenai tentang keluarganya yang harus bertahan tinggal di rumah reot. Ini dia tayangannya. Dirinya beserta anak-anaknya harus mencari tempat di dalam rumah yang tidak terkena bocor. Katni pun sering menangis ketika mendengar keluhan anak-anaknya yang harus menghadapi perihnya kehidupan. Dia mendapat ranking 1 pun nggak dikasih hadiah katanya. Hidup begini katanya. Itu yang sanawiyah itu bilang begitu. Oh suka ngeluh begitu ya? Iya. Hidup katanya begini amat katanya. Tapi kata saya udahlah, emang ada nasib begini, ada rezekinya segini. Mau gimana lagi, yang penting kita sehat. Tapi saya senang ya kita terlepas dari semua keluhan-keluhannya itu ya. Di ujungnya itu ada kata-kata yang bikin saya tuh senang dengernya. Gak apa-apa deh kita begini, yang penting kita semua sehat. Nah ya Allah kasih anak ya kan, itu juga rezeki yang sangat luar biasa ini nih Masya Allah nih. Nah sekarang kita tanya sama Ustadz Maulana nih, Ustadz mau izin Ustadz nih. Apakah benar bahwa sikap dan sifat husnuzon ya, atau mungkin berpikir baik ya, baik sangka dari istri adalah membuat sebuah rumah tangga ini menjadi penuh dengan cahaya keberkahan sehingga istri layak dijuluki sebagai jantungnya rumah tangga. Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Makasih banyak Mas Fadli, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung tahun 1441 Hijriah. Hari ini hari terakhir ya. Sekali lagi hari ini hari terakhir 29 Zulhijjah
Antar sore pada asar menjelang maghrib usahakan baca yasin, kemudian baca zikir 500, istighfar, salawat, la ilallah, kemudian la ilaha anta, kemudian tasbih lengkap. Tolong dibaca. Tolong kemudian baca doa akhir tahun menjelang maghrib. Nanti setelah salat maghrib atau waktu maghrib udah masuk, kita sujud syukur lalu baca doa awal tahun. Diingetin ya. Ya, karena kita tahun barunya bukan di jam 00, tapi di waktu maghrib. Hari ini sebentar sore menjelang maghrib, ya. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita lagi bahas sesuatu yang sangat spesial. Spesial kenapa? Karena bagaimana kita memberikan penghargaan kepada sosok yang namanya wanita. Wa qarna fi buyutikum, sebaiknya wanita itu berada di rumah karena wanita akan bisa menjadi apa? Wanita bisa menjadi jantungnya rumah tangga. Kenapa? Kata promo dari Ustazah Lulu, Lu, that's my name. Ustazah Lulu kemarin Iya. saya dengar waktu promo bagus banget tuh. Apa bagaimana promonya? Promo apa tuh, Ustaz? Waktu Promo buat tayangan. Islam itu indah di Instagram. Semalam, di Instagram. Semalam sama teman-teman tuh rame-rame. Oh iya. Itu kan ada jantung. Gimana kalau tidak jantung? Jantung itu kalau nggak ada jantung berhenti kita Oh, anggota berhenti. tubuh berhenti, napas nggak ada. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagaimana nih? Bagaimana nih kalau berbicara tentang Masya Allah, tabarakallah. Berbicara tentang baik sangka. Dalam satu hadis kursi disebutkan, aku berada dalam prasangka hambaku, kata Allah. Dalam hadis kursi disebutkan. Berarti ketika kita baik sangka, maka itulah yang akan kita dapatkan. Maka ketika orang berkata aku baik, maka baiklah hidupnya. Maka ketika dia berkata aku syukur, maka syukurlah. Maka orang yang baik sangka menghadirkan kesyukuran padanya. Apa artinya syukur? Memfungsikan menerima atas apapun yang Allah berikan. Makanya setelah syukur jadinya menjadi apa? Ridho. Ingat ya, ibadah yang tertinggi adalah ibadah kesyukuran. Ketika kita diuji, tadi kan ada tayangan kehujanan dan sebagainya, tapi timbul kata-kata Iya. di ujungnya apa tadi? Aku tetap Aku yang penting sehat. sehat, Ah, keluarga. kenapa? Ketika diuji marah, sabar, kemudian ridho, ujungnya adalah syukur. Jadi ujungnya adalah syukur. Jadi ketika Allah menguji hambanya, Allah mau melihat seberapa besar kesyukuran kita. Makanya baik sangka menghadirkan kesyukuran. Ketika engkau baik sangka, engkau akan mendatangkan kebahagiaan. Betapa bahagianya hidup ini. Oh, kalau kita tadi lihat, Masya Allah, anaknya lucu banget ya. Betul. Bahkan anaknya ada yang peringkat 1 loh. Ranking 1 tadi, itu bentuk kesyukuran loh. Bentuk kesyukuran, Masya Allah, tabarakallah. Maaf. Maka mendatangkan kebahagiaan. Tuh 2, 3. Kebahagiaan. Dari 2 hal ini, hasil daripada baik sangka akan mendatangkan inilah berkah. Nah, apakah husnuzon atau baik sangka itu menghadirkan keberkahan? Iya, karena sudah melalui proses yang tadi. Kesabaran, kemudian kebahagiaan, sehingga menghadirkan yang mana berkah. Apa artinya berkah? Menetap dan menyebar. Alhamdulillah. Nah, Jadi ini. keberkahan itu kalau istri baik sangka, bukan aja baik pada dirinya. Betul. Akan menghadirkan kebahagiaan buat siapa? Keberkahan buat keluarganya. Anaknya ikut bahagia, suaminya ikut Bener. senang. Doain deh suaminya. Semuanya. Tiba-tiba suaminya dapat rezeki nomplok, ya kan? Alhamdulillah. Amin. Beli rumah baru, kita nggak tahu juga ya. Ngomongin rumah baru ya? Iya, amin ya Allah. Nih buat jamaah yang ada di rumah nih, kalau laki-laki disuruh ngurusin anak ya, 2 aja. Aduh, ribetnya setengah mati tuh orang bilang tuh. Nah, tapi ini saya punya tayangan, ada sosok ibu ya, yang tangguh, yang bisa mengurus 44 anaknya seorang diri. 44. Sekali ulang lagi, 44. Gak percaya? Nih tayangannya. 44 gimana ceritanya? Keluarga besar amat lazim di Afrika. Di Uganda, para perempuannya rata-rata melahirkan 5 hingga 6 anak. Keluarga banyak anak membuat Uganda menjadi negara Afrika dengan angka kelahiran tertinggi menurut data World Bank. Meski demikian, kisah wanita hebat bernama Mariam Nabatanzi dan 44 anaknya tetap saja membuat rakyat Uganda terperangah. Amanya gange nze Mariam Nabatanzi.
Maryam memegang rekor dalam hal melahirkan anak. Saat usianya baru 36 tahun dan hanya dari satu suami, perempuan ini sudah memiliki 44 orang anak. Yemed, Nakagwa, Jerias, Sharif, Eto, Arwa, Badi, Yevayola, Mashimbwe, Yekalori. Maryam kini berusia 39 tahun dan memiliki 3 kembar 4, 4 kembar 3, dan 6 pasang anak kembar. Cerita sedihnya, sang suami pergi 3 tahun lalu dan kini Maryam seorang diri mengurus keluarga besarnya. Allahu Akbar. Ini bisa ngelahirin kembar-kembar terus gimana ceritanya itu ya? Wih, ada ramuan khusus mungkin atau bagaimana ini? Aduh, ini nih Bunda nih, mohon izin Bunda ya. Ini kita bicara masalah di luar dari itu dan ini bicara masalah dalam pandangan Islam nih. Apakah seorang anak ketika dijaga oleh ibu, maka seorang anak ini merasa akan lebih nyaman, aman, tenang ya. Apalagi kalau bisa merasakan lebih kasih sayang kepada ibu dari ibunya gitu kan. Dibandingkan diurus dengan ayah nih. Contohnya mungkin ada di sebelah saya nih gitu ya kan. Karena penjelasannya saya nggak minta dari sebelah saya minta penjelasannya dari Bunda Tuti. Mohon izin silakan Bunda Tuti. Baik, terima kasih Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Luar biasa, subhanallah, pagi-pagi kita sudah menyaksikan ada ibu yang melahirkan 44 anak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bukan lantaran kehendak Allah, takdir Allah, tidak mungkin seorang ibu mampu melahirkan 44 anak. Sedangkan kita saja, maaf punten, dengan yang di program Bunda 2, putranya Ustadz 4. Bagaimana rasanya? Aduh PR. Alhamdulillah. Ini 44 anak. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam seorang ibu bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan, perlindungan kepada anak. Karena ini memang sudah kodratnya seorang wanita itu ibu yang telah mengandung. Ibu tuh mengandung, dengan mengandung itu banyak sekali kasih sayang yang diberikan sejak dalam kandungan. Kemudian melahirkan, saat melahirkan ibu berjuang, nah ayo nak kita berjuang bersama-sama. Dengan perjuangan melahirkan itu, subhanallah, itu dengan adanya kekuatan yang Allah berikan kepada seorang ibu, itu pun adalah tanda daripada kasih sayang ibu kepada putra yang akan dilahirkannya. Kemudian setelah melahirkan sakit itu, kemudian menyusui. Bagaimana keadaan, apalagi maaf ada yang disesar ya, ada yang normal. Proses untuk melahirkan anak itu bermacam-macam Allah berikan daripada ujian kepada kita. Dan ketika dilahirkan kemudian disusui, ibu tidak bisa diam saja sampai menyusui. Kemudian dirawat, diasuh sampai membesarkan, mendidiknya. Bayangkan kalau kita tidak ada ibu. Dan bagaimana seorang anak itu bisa mendapatkan kenyamanan dari seorang ibu. Karena ibu itu memiliki satu perasaan yang Allah berikan luar biasa lebih daripada bapak. Apapun kalau misalkan kita ada permintaan apa pasti ke ibu dulu kan. Ada ayah pasti ibu. Mau pulang sekolah capek-capek yang dicari ibu. Ada kegiatan apapun sekarang yang sedang memberikan materi di rumah itu kan pelajaran online pasti ibu. Apapun, jadi ibu itu bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan perlindungan, rasa aman. Sedangkan pelukan ibu dan pelukan ayah pun pasti dirasakan beda oleh seorang anak. Karena ibu tuh beda ketika menyusui itu ada ikatan batin. Masya Allah, luar biasa. Itu adalah sifat daripada yang Allah miliki dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kalau bukan lantaran kasih sayang ibu, subhanallah, tidak akan kita seperti ini. Maka pembentukan daripada seorang anak itu terlahir akan melihat daripada ibu yang mendidik. Al-ummu madrasatul ula.
Jadi ibulah yang menjadikan kita sebagai guru yang pertama. Dari mulai kita tidur sampai bangun tidur yang dicari ibu. Komunikasi pertama pasti dengan ibu. Apapun ibu itu akan mengetahui permasalahan seorang anak. Dan seorang ibu itu akan tahu bagaimana karakter anak. Sifat-sifat anak. Karena memang 9 bulan dikandung. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Subhanallah. Itu adalah sosok seorang ibu. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua ibu bapamu. Ibu yang telah mengandung, ibu yang telah menyusui selama 2 tahun. Maka berbuat baiklah kepada ibu, ibu sebagai wonder woman. Wah, itu luar biasa. Ibu ini multitasking ya, semuanya bisa gitu loh. Nah tadi pertanyaannya tuh bapak yang dari 44 anak itu kabur kemana itu? Karena mungkin aduh takut anaknya 44 takut nggak bisa kasih makan malah kabur. Salah, nggak boleh begitu nih. Auzubillah astagfirullahaladzim. Nah nih buat jamaah yang ada di rumah nih, saya mau nanya lagi sama guru kita Ustazah LU. Ustazah Lulu. Cakep banget itu ya. Iya, Ustazah Lulu nih. Ya saya mau nanya, benarkah apakah ada pahala yang dahsyat yang Allah berikan kepada para istri ya. Yang bukan cuma hanya mengurus anak-anak atau keluarga di rumah, tapi juga ya membantu keuangan rumah tangga. Nah itu dia, macan tutul nganyuti kali, betul sekali. Karena memang pahalanya itu berlipat ganda. Allah berikan kepada kita. Ketika istri Maaf sebentar, nanti kita lanjutin lagi gimana? Ntar aja nih. Waktunya udah habis. Oh, ya Allah. Yang di rumah juga nunggu ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.